Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab hadis Riyadhus Shalihin bab ke-220. Dan di bab ini hanya memiliki satu hadis yang disebutkan, yang dibawakan oleh muallif. Bab ini adalah bab ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Bab bacaan apa yang harus diucapkan saat kita melihat hilal. Wa an Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat hilal, maka beliau berdoa dengan doa yang disebutkan, Allahumma ahil alaina bil amni wal iman was salamata wal islam rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Dalam riwayat lain ada beberapa versi, di antaranya dimulai dengan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma ahil alaina bil amni, dan ada riwayat bil yumni. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan tentang doa ini. Yang pertama adalah bahwa hilal ini disebutkan juga di dalam Al-Qur'an, yaitu yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang fungsinya hilal. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal. Hilal jamannya apa? Al-ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Maka hilal itu berguna untuk menentukan waktu. Baik itu waktu haji, puasa, salat, awal bulan, semua ditentukan dengan melihat hilal. Dan kenapa disebut hilal? Dalam bahasa Arab juga disebutkan dalam manasik haji dan umrah, fa'ahalla bitalbiyah. Jamaah umrah atau haji ketika telah mengambil miqat, di miqat-miqat yang sudah ditentukan, maka mereka ahalla bitalbiyah. Mereka menaikkan suaranya dengan membaca apa? Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Maka hilal ini, asal muasal hilal adalah karena bangsa Arab. Ketika mereka memperhatikan hilal sudah ada atau belum, dikeker gitu ya, dilihat-lihat, ada itu. Jadi teriak. Jadi berteriak itu disebutnya apa? Ahalla bil hilal. Makanya disebut hilal itu dari teriakan orang-orang Arab. Jadi karena nungguan ya, iraha datang 1, 2, wah keluar. Jadi disebutlah apa? Hilal. Ya. Nah, ketika hilal itu muncul, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah munculnya hilal ini membawa kepada kami, karena hilal pergantian bulan, maka bulan ini membawa keamanan dan juga keimanan. Kenapa Rasulullah SAW berdoa memohon keamanan? Karena keamanan ini dapat dirasakan hanya oleh orang-orang yang telah kehilangan. Karena sekarang kita ini aman, tapi tidak terasa nikmat aman ini kecuali setelah ada apa?
huru-hara. Seperti di negeri Palestina, ya, yang mana setiap hari mereka dihadapkan dengan kondisi-kondisi, walaupun saat ini alhamdulillah terjadi gencatan senjata, kemudian mereka kembali ke kampung masing-masing, mulai membangun rumah-rumah mereka, tetapi dalam hati mereka tetap ada yang ditakuti, karena sifat daripada orang-orang Yahudi ini apa? Berkhianat. Ya, bisa saja mereka menyerang di waktu-waktu yang mereka tidak sadari, walaupun dalam gencatan senjata. Maka Rasulullah memohon agar diberikan keamanan kepada kita. Sungguh nikmat aman ini, ikhwas sekalian, adalah nikmat yang berharga. Kapan lagi kita bisa mendengarkan kajian, tidak ada yang sniper misalnya di UKS atau ada bom misalnya di masjid. Saya pernah dengar cerita dari kawan-kawan kami di negeri Yaman, di daerah-daerah peperangan. Mereka jika masuk ke majelis ilmu, mereka membawa apa? Balpen, buku, dan senjata. Jadi kapan-kapan ada peperangan, mereka langsung ambil senjata. Sholat itu ditaruh di depannya, kalau kita handphone. Kalau mereka apa? Ya, senjata. Kenapa? Karena tidak ada keamanan. Bisa saja musuh menyerang dari belakang. Kemudian juga di antara mereka bercerita bahwa tidak ada listrik. Listrik hanya dibatasi di jam-jam tertentu. Sehingga tidur yang paling nikmat itu adalah ketika ada kasur yang sangat panas, tertimpa sinar matahari, kemudian mereka membawa air berapa ember, disiram ke kasur sampai becek, tidur, bangun sudah kering. Saking apa? Saking panasnya. Alhamdulillah kita sepanas-panasnya, ya tidak sampai bercucuran keringat, membasahi, ya paling redang sedetik gitu kan. Alhamdulillah. Dan ini adalah keamanan yang diminta oleh Nabi SAW. Wal iman, dan juga teguhnya keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati orang-orang beriman, alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan dan hidayah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kita yang beriman kemudian tidak menzalimi diri kita?" Sehingga mereka hopeless. Karena pasti orang-orang beriman yang melakukan kezaliman, walaupun hanya sedikit. Maka kata Nabi SAW, yang dimaksud zulm dalam ayat ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Kesyirikan yang dimaksud, kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamati wal Islam, dan keselamatan juga Islam. Mengapa kata Islam disebutkan di dalam doa ini? Para ulama mengatakan bahwa iman amalul qalbi wa amal Islam amalul jawarih. Sehingga dalam ayat ini digabungkan, dalam doa ini ada keimanan dan Islam. Semoga Allah menjaga keimanan kita, dan semoga Allah menjaga ibadah-ibadah yang sifatnya apa? Zahir. Rabbi wa rabbukallah, Rabb kami dan Rabbmu adalah Allah. Ini adalah bantahan kepada orang-orang musyrikin yang menyembah bintang, yang menyembah bulan dan matahari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terciptanya apa? Siang dan malam. Kemudian matahari dan juga bintang-bintang dan bulan-bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah engkau bersujud kepada matahari ataupun bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Bersujudlah kepada Allah yang menciptakan semua apa yang ada di muka bumi ini, baik di bumi maupun yang ada di langit. Ya, dan Allah Maha Pencipta yang berhak untuk kita bersujud kepadanya. Syekhul Albani rahimahullah taala memberikan penjelasan sehingga ketika kita berdoa dengan doa ini, janganlah menghadap dan mengangkat pandangan kita ke hilal tersebut. Jadi kalau melihat hilal misalnya di Pelabuhan Ratu, maka doanya itu bukan ke hilalnya, maka berdoa ke arah kiblat. Karena apa? Takut nanti disangka apa? Menyembah kepada apa?
kepada hilal tersebut. Maka jika berdoa, maka berdoalah mengarah ke kiblat jika hilal tersebut tidak berada di arah kiblat. Karena apa? Karena ditakutkan seseorang justru meminta kepada hilal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Iyadzan billah. Hilalu rusydin wa khairin, hilal tanda peralihan bulan yang memberikan petunjuk dan juga kebaikan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama atau masa waktu kita berdoa dengan doa ini? Maka hilal itu muncul di 3 hari pertama. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Kalau sudah melebihi 3 hari, maka tidak lagi dianjurkan untuk membaca doa ini. Ya, kenapa? Karena hilal sudah berubah menjadi qamar, yaitu bulan. Hadis ini diberikan penjelasan oleh para ulama juga memiliki hadis yang lainnya dengan makna yang semakna dengan hadis ini, namun sanadnya penuh dengan kelemahan, walaupun memiliki syawahid, penguat-penguat dari hadis-hadis yang lainnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita sampai bulan Ramadan, sampai masuknya hilal di bulan Ramadan, dan kita bisa melaksanakan ibadah siyam dan juga sahur dan juga iftar dan amalan-amalan yang lainnya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan umur panjang. Demikian dapat disampaikan, semoga Allah memberkahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.